Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hatta yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyatihi wa summa ila muassis jami'ati Nahdlatul Ulama wa nakhusan khasah ila muallif hadzal kitab Irsyadul Ibad ila sabili rasyad Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Mu'abbari Al-Malibari. Nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah masjid, assalam. Bener ya? Alhamdulillah kita untuk sekian kalinya jumpa kajian tentang kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, yang bab malam ini sampai di bab Jumat. Kebetulan hari ini hari Jumat terakhir sebelum Ramadan, 5-6 hari lagi. Mudah-mudahan sehat semuanya, ketemu bulan Ramadan, amin Allahumma amin. Para kiai asatidz rahimakumullah, sebelum berbicara tentang salat Jumat, pada pertemuan sebelumnya babnya menjelaskan tentang bab salatul jamaah. Di antaranya adalah hikmahnya orang salat jamaah itu adalah andaikan makmum itu tidak sempurna, maka jamaah itulah yang akan menyempurnakan, jamaah lainnya akan menyempurnakan kualitasnya, sholatnya masing-masing individu makmum. Hikmah yang kedua, bedanya orang sholat sendiri dan orang jamaah, maka dibedakan diantaranya adalah 27 level bedanya. Andaikan diuangkan, sama-sama sholatnya jumlah rakaatnya, andaikan diuangkan bawah karpet kita, di bawah sarung sampean itu, kita semua ada duit 27 juta sama 1 juta, sama-sama capeknya tapi beda yang didapat. Itu fadilahnya jamaah. Ada juga analisa atau analogi, beruntung-beruntungnya orang yang beribadah itu adalah orang yang beribadahnya di dalam bingkai keluarga. Jadi kalau ada hebatan mana orang jomblo dengan orang yang gak jomblo, orang yang bersuami istri dan orang yang masih belum laku, sama-sama sholat, pahalanya banyak mana? Di sini jomblo ada? Nah, saya kalau ada yang jomblo, ayo cepat nikah. Karena apa? Karena perlipatan amal orang yang menikah atau berpasangan dibandingkan dengan orang yang jomblo. Itu andaikan dianalogikan, disamakan dengan sholat jamaah dan sholat sendiri. Jadi monggo bapak yang sudah ditinggal istrinya meninggal, istrinya tinggalkan suaminya meninggal, bukan artinya nanti ada pertanyaan, Pak, kira-kira nanti di surga itu
Ini bapak-bapak aja. Kalau ditinggal mati istrinya, kemudian nikah lagi, kira-kira nanti di surga sama istri pertama atau sama istri kedua? Paling jawabannya bapak-bapak, saya dengan istri bidadari-bidadari di surga yang lainnya. Itu pertanyaan ibu-ibu biasanya. Pak, nanya, andaikan punya suami ditinggal mati suaminya, kemudian dia tidak ingin nikah lagi dalam rangka karena cinta dengan suaminya, maka dia tidak mau menikah lagi. Kira-kira andaikan dibandingkan nikah lagi, kira-kira nanti tinggalnya dengan suami yang mana? Nah, itu biasanya pertanyaan perempuan. Kalau pertanyaan bapak-bapak, bidadari, lupa sama istrinya. Jangan-jangan sholat gara-gara pengen dapat bidadari, karena sudah capek dengan istrinya di rumah, dimomeli terus, capek, akhirnya pengen sholat khusyuk, pengen dapat bidadari. Yang hikmahnya diantaranya kenapa ada orang ketika beribadah itu di dalam bingkai rumah tangga, diantaranya hikmahnya adalah karena beban seseorang di dalam berumah tangga fokus untuk tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala beda bebannya seseorang ketika tidak memiliki pasangan. Sehingga dapat kita ambil simpulan Bapak Ibu bahwa kualitas pahala tergantung dilihat dari seberapa payahnya seseorang melakukan. Sama-sama sodakoh, orang kaya sodakoh, orang kaya raya uangnya miliaran, sodakoh 1 juta, sodakoh 100.000 ketika sholat Jumat, kecil. Tapi ketika cuman uangnya 200.000, 100.000, sedekah 50.000, itu sangat berat sekali. Nah, itu hitungannya, meskipun orang kaya 1 juta, bisa jadi orang yang pas-pasan tadi punya harta cuma 100.000, 200.000, sedekahnya 50.000, bisa mengalahkan kualitas pahalanya dengan orang yang kaya raya tadi. Karena al-ajru biqadri ta'abi, pahala itu tergantung sebagaimana ia susahnya. Nyambung? Nyambung. Kita akan diingatkan sholat subuh. Sekian sholat fardu yang banyak, maka ada pahala sholat subuh yang andaikan pahalanya itu tahu, pahalanya sholat subuh berjamaah, maka dalam sabda Rasul, maka banyak orang yang akan mendatangi sholat subuh tadi dalam keadaan, meskipun dalam keadaan merangkak. Kalau maghrib enak, sudah mandi, sudah leren, sudah santai, sehingga mayoritas paling banyak sholat di antara 5 waktu yang fardu, yang paling banyak adalah maghrib, karena sudah santai. Subuh bangun berat, kok dipaksa. Di sini al-ajru biqadri tokoh atau biqadri ta'abi, pahala tergantung seberapa berat dia melakukannya. Kita loncat untuk muqaddimah kemarin. Kemudian bab selanjutnya babul jumati. Ini tidak cukup ya, nggak apa-apa. Bab yang menjelaskan tentang sholat Jum'ah. Nanti akan dikupas pelan-pelan subbabnya, ada apa dengan hari Jum'ah. Kemudian at-tahdziru min tarkil Jum'ah, ancaman bagi orang yang tidak punya halangan kok meninggalkan sholat Jumat. Saking terkenalnya hadis itu, orang yang nggak pernah atau jarang sholat fardu 5 waktu, tapi ketika sholat Jumat pasti sholat. Kayak maghrib ini, maghrib paling cuma 4-5 baris, tapi kalau Jumat sampai full di sebelah sana. Andaikan ditanya sholat subuh kah tadi,
pasti banyak yang nggak sholat subuh. Tapi kalau ditanya pernahkah bolong sholat Jumat, hampir rata-rata orang Islam jarang yang bolongnya banyak. Itu babnya nanti kita akan kupas. Kemudian ada bab hadis yang menjelaskan tentang fadilahnya sholat Jumat. Ada orang yang haji setiap bulannya 4 kali. Bagi siapa itu? Nanti dikupas. Haji 50-60 juta. Tapi ada umatnya Rasul yang hajinya setiap bulan 4 kali. Ada apa hari Jumat? Kemudian ada bab selanjutnya. Bab hurmatus safari ba'da fajril Jum'ah. Bab yang menjelaskan tentang haramnya berpergian jalan setelah fajar, setelah pagi di hari Jumat. Pernah dengar? Nah, makanya kalau pergi jangan, seringkali diwanti-wanti, kalau perjalanan jangan Jumat pagi, kalau bisa perjalanan setelah Jumatan. Ternyata banyak nih bab-babnya di sini. Sampailah nanti kita akan masuk ke fikihnya salat Jumat. Oh, hilang Pak malah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu, qala Allah Ta'ala. Pengarang kitab ini membuka kitab dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang andaikan diartikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya, ini ada Pak Bu, saya teringat. Wonten di dalam tafsir bedanya al-mu'minun dengan ayyuhalladzina amanu. Walladzina amanu artinya orang-orang yang beriman, al-mu'minuna juga orang-orang yang beriman. Apa bedanya? Di antaranya ulama tafsir membedakan, misal qad aflahal mu'minuna, sungguh-sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Dalam tradisi grammar, kalau dalam pengungkapan isim fa'il, ini nyambung atau tidak? Kalau pengungkapannya isim fa'il, orang-orang yang, misalkan penyanyi, orang yang bernyanyi dengan penyanyi beda. Pak Ustadz Syafi'i sedang melantunkan syair. Kalau ngomong penyanyi itu sedang melantunkan syair, Ustadz Syafi'i sedang bernyanyi, kira-kira bagusan mana kualitasnya? Kalau sudah ada kalimat penyanyi melantunkan syair berarti profesional. Tapi setiap orang bisa bernyanyi, tapi kualitasnya pasti nggak sebaik para penyanyi. Nah, ini bedanya isim fa'il digunakan. Misal, ya ayyuhalladzina amanu, kenapa kau tidak menggunakan kalimat al-mu'minuna idza nudiya? Ini mufasir diantaranya.
Di antaranya adalah orang yang memiliki karakter keimanan sedikit. Sama nanti kita akan ketemu kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa orang yang beriman diwajibkan puasa? Di antaranya adalah maknanya kalau imannya sempurna gak usah disuruh, pasti dia akan puasa. Tapi makna yang di sini adalah mufasir menjelaskan orang-orang yang memiliki predikat paling tidak ciri-ciri orang yang beriman. Kadang imannya tebal tinggi, kadang imannya rendah. Maka supaya kualitasnya tetap stabil bahkan naik, ayo berpuasa. Itu kalimatnya diantaranya. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya ketika diseru lis sholati untuk sholat min yaumil jum'ati pada hari Jumat, fas'au maka bersegeralah. Sa'i itu adalah lari dari Safa Marwah, fas'au itu artinya bersegera, jalan tapi agak lari, sehingga sa'i itu artinya bisa diartikan usaha. Orang yang ketika, maka dianjutkan adalah orang yang ketika dari ayat ini maka ketemu fas'au, kalau dipanggil azan ayo bersegera. Muncul pertanyaan atau muncul beda. Orang yang ketika azan dia santai-santai intonasinya, tapi kalau sudah qomat kenapa kok cepat-cepat? Di antaranya ya dalil-dalil seperti ini. Fas'au, kalau ketemu hal-hal baik, ayo bersegera. Jangan ditunda-tunda. Jangan kalah kalau pas dangdutan itu semangat, kalau pas pasar malam semangat, ke mall semangat, pas dipanggil sholat santai rokokan dulu misalkan. Habiskan rokoknya sayang. Itu di antaranya adalah kalau ada kebaikan, ayo saingi hal-hal yang biasa. Ketika kita datang, maka dengan gerak-gerik kita, dengan lari kecil kita untuk menuju kebaikan. Kalau dipanggil sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah ila dzikrillah, menuju ingat kepada Allah alias sholat. Wadharu al-bai'ah, dan tinggalkanlah jual beli. Muncullah fikih bagaimana hukumnya. Pernah jenengan ada orang jualan, pernahkah sampean beli barang ketika sholat Jumat dikumandangkan? Pale pentol misalkan ya, ada di sana di dekat KUA. Itu ketika takbir, ketika azan, ketika qomat, ketika sedang khutbah Jumat, ada Pak Lek pentol jualan anak-anak yang sedang nunggu sholat Jumat dikumandangkan. Karena biasa Jumatan itu khutbah itu, mendengarkan khutbah itu wajib bagi 40 orang. Ini kalau cerita fikih nggih. Sehingga andaikan kita santai-santai saja, tidak usah dengarkan seperti anak-anak tadi, nggak usah dengarkan sholat khutbah Jumat, beli pentol, kemudian ketika qomat langsung ikut sholat Jumat. Kira-kira anak-anak tadi sudah sempurna melaksanakan sholat Jumat atau tidak? Jawabannya, pernah nyoba enggak? Tidak pernah kayaknya. Nanti dicoba nih. Orang yang demikian maka tidak, yang tadi anak-anak tadi adalah sah secara fikih, tapi hukumnya jual beli yang kita bahas. Dalam kalimat ini adalah sah jual belinya, tapi haram perlakuannya. Jual belinya sah, tapi haram tindakan jual belinya. Bagi orang Islam, haram sesungguhnya ketika dia berkewajiban untuk sholat Jumat, kok dia mengadakan transaksi jual beli. Wadharu al-bai', dan tinggalkanlah jual beli. Kenapa? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Dilanjutkan, fa idza qudiyatis shalah. Sebelum lanjut,
Kalau pengen bahas tentang sejarah sholat Jumat. Secara bahasa Jumat itu artinya terambil dari kata jim, mim, ain, yang artinya bapak kumpul sama ibu itu namanya jima. Kumpul suami istri namanya jima. Mengumpulkan antara zuhur dan asar ketika dalam perjalanan namanya sholat jama'. Perkumpulan ulama namanya jam'iyah nahdlatul ulama. Itu berarti jamun artinya kumpul. Sehingga arti awal bahwa hari Jumat itu adalah hari kumpul. Ini sebuah cerita. Sebelum tradisi Arab, sebelum Islam yang kita kenal hari ini, Jumat orang jahiliyah, orang Arab pada saat itu senang karena ada namanya hari sama. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Pas hari ketujuh harusnya, kok pas hari ketujuh? Rebo, Kemis, hari keenam. Harusnya hari keenam itu namanya hari Sabi. Isnin, Wahid, Isnin, Salasa, Arba, Khamsah, Sittah. Pas hari ke-6 itu harusnya hari Sittah, tapi disebut dengan hari Jum'ah. Ceritanya, sebelum penamaan Jum'ah, orang-orang Arab itu membuat tradisi kumpul-kumpul bareng. Karena orang Arab, hari kumpulnya seseorang, pesta-pesta, syair-syair dikumandangkan, itu pada hari ke-6 disebut pada saat itu namanya hari Al-Arubah, sama seperti Arab, hari Al-Arubah. Tahun demi tahun kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya namanya Al-Arubah diganti menjadi, karena sering kumpul orang yang dari kabilah sebelah sana kumpul sama-sama. Karena sering kumpul, maka hari itu disebut dengan hari kumpul, dikenal dengan hari Jum'ah. Muncullah tradisi ketika Rasulullah hadir membawa Islam, maka Rasulullah mentradisikan dengan tradisi baru. Karena sering kumpul, ayo adakan sholat 2 rakaat, dan ketika sebelum sholat 2 rakaat ada mauidhah, pesan-pesan. Ini cerita pada saat ayat ini turun ketika beliau masih di Mekah. Namun karena di Mekah tidak boleh, atau ketika syiar Islamnya terang-terang diperangi, maka Rasulullah tidak melaksanakan sholat pertama, sholat Jumat tidak di Mekah. Nyuruh sahabatnya yang sudah berangkat ke Madinah untuk melaksanakan sholat Jumat tadi, perintahnya. Nah, dari cerita itulah orang-orang dikumpulkan oleh sahabat pada saat itu, namanya Ka'ab siapa begitu saya lupa, dikumpulkan. Kok kebetulan dalam sebuah cerita para sahabat itu kumpulnya jumlah bilangannya 40 orang. Ketika Rasulullah dalam perjalanan menuju Madinah pun ketemu hari Jumat, beliau melaksanakan sholat Jum'ah juga. Dan dalam sebuah cerita pun jumlahnya nggak kurang 40 jamaah. Muncullah sampai sekarang orang kalau dianggap sah sholat Jumatnya, jumlahnya harus 40 jamaah, termasuk imam. Tapi kalau pendapat yang lain, namanya jamaah, namanya banyak, itu lebih dari 2. Kalau sudah lebih dari 2 itu namanya berarti banyak. Muncullah pendapat kecil lagi, pendapat imam sebelah. Nggak ada orang, 3 saja cukup. Ada pendapat yang lain minimal 12. Nah, syukurlah di Balikpapan pendapat yang mayoritas adalah minimal boleh dilaksanakan sholat Jumat ketika jumlahnya minimal 40 orang. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk sholat Jumat jenengan sudah paham semua. Kalau pengen coba sama-sama mencari hikmah sejarah Jumat tadi, Balikpapan 500-600 masjid. Di
Balikpapan 500 hingga 600 masjid. Berarti setiap hari Jumat ada 600 khotib. Yang kebingungan saya maksudnya kebingungan, kalau ada Pak Imam kekurangan khotib, nyarinya ke Pak KUA, adakah Pak Ustadz kosong yang bisa ngisi Jumatan? Kebanyakan. Kira-kira Balikpapan itu, kalau ditanya pengurus masjidnya kenapa kok mendirikan rumah ibadah bentuknya masjid, jawabannya apa kira-kira? Satu, kalau dia sholat Jumat maka akan mendapatkan biaya operasional. Dua, kalau dia ngajukan ke pemerintah kota maka bayarannya bantuannya akan lebih banyak ketimbang musola dan langgar. Nah, berarti orang yang ketika mendirikan masjid untuk dilaksanakan sholat Jumat, niatnya berbeda dengan awal. Sejarah sholat Jumat itu diantaranya ketika ada satu daerah, ada orang yang berkumpul, orang mukim yang berkumpul, maka dianjurkan untuk mendirikan tempat, entah itu namanya masjid, sebuah tempat kesepakatan. Banyak tempat-tempat ibadah, muncullah ada namanya masjid jami. Berarti kan masjid banyak. Ada masjid yang mengumpulkan, itu namanya masjid jami. Berarti bagaimana Pak? Apakah masjid harus didirikan sholat Jumat? Jawabannya tidak. Karena sholat Jumat bisa dilaksanakan di lapangan, bisa dilaksanakan di tempat masjid. Tidak semua masjid harus didirikan Jumat. Titik temunya adalah sekian tempat yang ada, jadikanlah satu titik di mana orang-orang yang jarang berkumpul di titik yang sama. Itu tujuannya. Orang pergi kemana di langgarnya masing-masing, di masjidnya masing-masing, karena berdekatan pilihlah satu daerah, satu tempat, satu qaryah yang kumpul, orang bisa mengumpul, memanggilkan, yang nggak pernah ketemu menjadi ketemu. Intinya apa Pak Bu? Bahwa sholat Jumat itu adalah sama tradisi awal, mempertemukan saudara yang nggak pernah ketemu. Orang yang nggak akrab menjadi akrab. Orang yang biasanya sudah akrab, andai hikmahnya, kalau salah dia mudah mentolerir. Kayak tetangga, kalau sering senyum sama tetangga, maka andaikan kita salah, pasti tetangga akan mudah mentolerir. Itu hikmahnya. Jumat, ada namanya tradisi Jumat, ada kumpul lagi yang seluruh dunia dikenal dengan haji. Nggak sah ibadah haji kalau nggak kumpul di Ka'bah. Tanggal berapa? Tanggal 9 Arafah. Itu andaikan dibuat hikmah, sekian orang berkumpul, maka yang diinginkan adalah ada pusat titik berkumpul, yaitu Mekah Al-Mukarramah di tanggal 9 Zulhijjah. Hikmahnya tadi, orang Islam Indonesia ketemu dengan Afrika, ketemu dengan Eropa, ketemu dengan Asia, semuanya kumpul silaturahmi dalam satu ikatan ajaran Islam. Bu, sampai enak pun enggak nih? Masih menikmati? Masih. Ngantuk? Ngantuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lanjut. Fa idza qudiyatis sholati fantashiru. Ini baru ayatnya saja, sudah habis waktunya. Fa idza qudiyat, dan ketika telah ditunaikan as-sholatu, sholat. Sholat apa? Sholat Jumat. Kalau mau dimaknai umum, fantashiru, maka menebarlah atau bersebarlah fil ardi, di bumi. Kalau selesai sholat jangan duduk, zikir aja, wirid aja misalkan. Ini contoh. Kalau diartikan begitu, berarti kita ini yang sering wiritan itu tadi, setelah assalamualaikum, apa yang dilakukan kiai kita? Zikir, wirid, zikir, wirid, zikir. Itu ya Nabi sekeliling salaman.
Berarti bertentangan dengan ayat ini dong. Kalau selesai sholat, fantasyiru segera. Ini misalnya jenengan karena ayat ini kayak apa kira-kira? Buktinya, faidah ini kalau mau taati hukum itu ngikut kita, terserah kita mentafsiri atau bagaimana. Ini contoh kalau andaikan saya tafsiri. Kalimat fa, kalau ada kalimat yang setelah kalimat itu ada kalimat fa, maka artinya bisa artinya maka, bisa artinya lanjutnya cepat. Yang artinya kemudian. Contohnya banyak. Ada di dalam bahasa Arab, ada namanya di Al-Quran. Mungkin jenengan nanti akan teringat. Ada kalimat fa, ada kalimat summa. Summa yo artinya kemudian, fa yo artinya kemudian. Bedanya fa yang artinya kemudian dan summa, kalau summa itu adalah summa radadnahu fi asfali, summa radadnahu apa lanjutannya? Fi asfali safilin, asfala safilin. Kalimat summa itu artinya kemudian. Contoh, setelah saya makan nasi, kemudian saya minum air. Maka kemudian ini menggunakan kalimat fa, tidak menggunakan summa. Tapi kalau setelah saya makan nasi, kemudian saya minum, ada jeda aktivitas lain, misalkan 5-10 menit, maka dia menggunakan kalimat summa. Nyambung? Nah, andaikan itu diartikan fantasyiru, kalau selesai sholat, yo ayo langsung, nggak usah nunggu-nunggu. Muncullah ada pendapat nggak mau wiritan bareng, setelah salam langsung pergi. Ya ini diantaranya. Tapi kalau ulama-ulama kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita bagaimana mendasari dalil-dalil tadi memanai hal demikian? Di antaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun amalan yang kita lakukan, Rasulullah baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ternyata ada hadisnya, berarti pun sama. Rasulullah pun mengamalkan itu, kita pun sama. Sehingga maknanya adalah tidak mesti harus ketika sudah selesai langsung cari uang. Ya santailah, yang pengen wirid ya silakan wiritan. Sudah habis kawasan? Iya kan? Belum. Fantasyiru fil ardi, maka bersebar menebarlah fil ardi, di muka bumi, wabtaghu, dan carilah min fadlillahi, dari anugerah Allah, wadhkurullaha, dan sebutlah Allah dan ingatlah Allah. Zikir itu artinya dua, uzkur itu artinya dua, kadang zikir yang artinya ingat, kadang zikir yang artinya disebut. Zikir artinya dua. Uzkur hadza, sebutkan ini, berarti harus diucapkan. Uzkur durusaka fil kitab hadza, coba ingat pelajaranmu yang tertulis di situ. Itu maknanya dua. Fadzkurullaha, maka sebutlah Allah. Metode biasanya ketika kita nyebut, kita memandu agar kita ingat apa yang disebut. Itu zikir. Zikir itu jangan cuma fokus di lisan mengucapkan, tapi ayo naikkan levelnya, paham apa yang diucapkan. Berarti kalau orang enak, ya nggak usah diucapkan. Levelnya adalah ada namanya zikrul qalbi, hati ingat kepada Allah. Kalau lanjut, wadhkurullaha katsiran, ingatlah Allah dengan ingat yang banyak, la'allakum tuflihuna, agar kalian beruntung. Niki lek bahasa Arab, bahasa Al-Quran, ketika artinya la'alla, la'alla itu artinya agar. Kalau yang berbicara, yang berfirman Allah, maka agar itu artinya adalah pasti.
Orang yang banyak zikir kepada Allah pasti beruntung. Orang yang menjalankan sholat Jumat, meninggalkan jual beli, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipastikan dia beruntung. Ya sama, panggilan azan diantaranya adalah hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju keberuntungan. Setelah sholat, pasti orang yang sholat itu mendapatkan untung. Serugi-ruginya orang sholat, dia beruntung karena sudah dimampukan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan yang luar biasa adalah amalan ketika dia sujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan dikurs, andaikan ditimbang-timbang, maka amalan orang sholat itu tadi adalah, andaikan dibanding dengan kebaikan-kebaikan yang lain, maka beruntunglah orang yang dimampukan sujud kepada Allah. Kita akan diingatkan Pak Bu, diingatkan oleh Zainuddin As-Sajjad, cucunya, cicitnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zainuddin nama orang, As-Sajjad julukan, yang tukang sujud. Karena dimampukan, sudah mampu sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah. Karena syukur, karena dimampukan sujud, bangkit lagi, sholat 2 rakaat lagi. Allahu Akbar, rukuk, sujud, terima kasih kepada Allah karena dimampukan sujud. Ketika salam, bangkit lagi. Terus sampai ribuan rakaat dalam sebuah cerita. Gara-gara itulah beliau disebut As-Sajjad, orang yang banyak sujudnya. Ketika sudah selesai sholat, dia syukur bangkit lagi. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan, wonten hadis yang dikutip di dalam kitab ini, Sayyidul Ayyami indallahi yaumul jum'ah. Ada hadis, penghulunya hari, bosnya hari, pemimpinnya hari yang 7 hari tadi adalah hari Jum'ah. Kenapa? Bahkan wa huwa a'zam min yaumin nahri wal fitri. Hari Jumat itu lebih utama ketimbang hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ini dalam hadis, Jumat itu lebih utama ketimbang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Karena ada 5 hal yang terjadi di hari Jumat. Yang pertama, fihi khalaqallahu Adam. Di hari Jumat Adam diciptakan. Fihi uhbita minal jannah ilal ardi. Begitupun di hari Jumat Adam dan Hawa diturunkan dari surga ke bumi. Ihbitu fah, apa ayatnya itu? Yang ketiga, wa fihi tufiya. Di hari itu juga baginda Nabi Adam alaihissalam diwafatkan. Wa fihi sa'atun la yas'alul abdu. Ada di hari Jumat yang tidak meminta seorang hamba fiha, di hari itu, syai'an sesuatu, illa kecuali a'tahullahu iyahu, Allah itu pasti akan mengabulkan permintaannya. Yang keempat, ada hari, ada waktu di mana pada hari Jumat 24 hari tadi, yang andaikan ada seorang hamba meminta kepada Allah, tidak mungkin tidak kecuali dikabulkan permintaannya. Itu hari Jumat. Makanya itu diantaranya, kalau andaikan kita hari ini pengen beneran, berarti 24 jam setar ketika terbenamnya matahari. Ini hari Jumat bukan? Kalau kalender Masehi masih hari Jumat. Tapi kalau kalender Komari sudah selesai, masuk hari Sabtu.
Nah, alhamdulillah Pak Bu, ada tradisi di kita, mudah-mudahan yaitu pas bertepatan, tradisi di mana ketika kita antara khotib ketika dia berdiri dan duduk ada namanya lantunan sholawat. Sholawat itu doa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa yang indah itu adalah doa nggak penting dengan kita. Doakan Rasul. Ya Allah, limpahkanlah salawat keselamatan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara azan, antara imam berdiri kemudian duduk kemudian berdiri lagi. Muncul tradisi salawatan. Kalau jenengan pergi ke Arab, ya nggak ada tradisi kayak ini tadi. Nggak dengar. Ya diam gitu saja, doa sendiri-sendiri. Tapi di sini diajarkan, ayo berdoa. Diantaranya ada Bilal mentradisikan salawat. Kalau doa saya Pak, ya Allah, mudah-mudahan ini biasanya saya bisa mengamalkan apa yang disampaikan Pak Khotib itu. Makanya jangan tidur, karena saya sering khutbah pasti tidur kayak mendongengkan. Ya persis kayak hari ini, malam ini pas khutbah rata-rata tidur kayak ternyanyi didongengkan. Dia akan bangun ketika ada kalimat sakti yang bunyinya ini, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Langsung bangun, selesai sudah. Itu tanda-tanda sudah selesai kalau pas sholat Jumat. Itulah diantaranya. Kalau imam duduk menuju berdiri lagi menuju khutbah kedua, ayo doalah. Mudah-mudahan karena itu doa mustajab. Siapa tahu Allah di jam-jam itu benar-benar pasti mengabulkan hajat kita. Kita akan ketemu nanti di bulan Ramadan. Ada satu hari di mana hari itu dirahasiakan di antara 30 hari tadi, dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Ulama ada yang berpendapat tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Pun banyak ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu sepanjang Ramadan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Supaya dia fokus untuk mencari kebaikan selama bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Masih mukotimah. Saya kira clear nggih. Sholat Jumat sudah selesai. Nanti akan lanjut di bab berikutnya. La yudrak kullu la yudrak jallu. Meskipun tidak bisa sempurna kita kaji bersama, paling tidak kita mengenal tentang sholat Jumat. Hikmahnya yang pernah saya ingin ulang. Sholat Jumat itu adalah sholat berkumpul. Ayo tradisikan kita ketika berkumpul bersilaturahmilah dengan jamaah yang ada. Ngobrol-ngobrollah dengan jamaah yang ada. Tanya apa kabar, bagaimana kerjanya di mana. Karena hikmah pelaksanaan sholat Jumat itu adalah mempertemukan orang yang jarang ketemu di tempat yang sama. Itu hikmahnya. Karena Islam, karena orang Muslim itu seperti kalbunyanil marsus, seperti bangunan yang kokoh. Kalau satunya sakit, satunya ikut merasakan sakit. Maka hari ini saya adalah bagian jenengan, jenengan adalah bagian saya. Kalau pengen ngopi, silahkan berkunjung di Kilo 4 KUA Balikpapan Utara. Kalau sampean kebanyakan kopi, ayo telepon saya untuk ngopi bersama-sama gitu Pak Ustaz. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqatahim ya rabbi bil mustafa balligh maqam
maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal alam. Sepunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah